Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi wa sunnah tawaffana wa anta radin anna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tempat yang penuh dengan kemuliaan barokah ini, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiuna Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya, yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kalau Zulhijjah itu masuk hari yang ke-12, tanggal yang ke-12 Zulhijjah. Betul nggak Pak? Kita masih berada pada Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Namanya Ayyamut Tasyrik. Kenapa dinamakan Ayyamut Tasyrik? Nah, ini kita ngaji sedikit masalah Ayyamut Tasyrik. Kenapa dinamakan Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah? Ayyamut Tasyrik indal lugawiyin wal fuqaha salah satu ayyam ba'da yaumin nahar. Summiyat bidzalika li'anna luhumal adhahi tusharraq fiha wa tuqaddat fis syams. Kenapa dinamakan ayyamut tasyrik? Menurut ahli bahasa dan juga ahli fikih fuqaha, ayyamut tasyrik menurut ahli bahasa dan juga ahli fikih salah satu ayyam ba'da yaumin nahar, 3 hari setelah Idul Kurban, dinamakan Ayyamut Tasyrik. Kenapa dinamakan Ayyamut Tasyrik? Summiyat bidzalika li'anna luhumal adhahi. Dinamakan Ayyamut Tasyrik karena luhumal adhahi, laham daging-daging hewan kurban, udhiyah jamannya adhahi. Karena daging-daging hewan kurban, onta, lembu, sapi atau kambing, luhumal adhahi tusharraq fiha, itu setelah disembelih maka dagingnya itu akan didengdeng atau dikeringkan di bawah terik matahari, maka dinamakan Ayyamut Tasyrik, yang mana pada hari itu daging-daging setelah disembelih itu akan dipanaskan, dijemur, didengdeng di bawah terik panasnya matahari, maka dinamakan Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Menurut daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dinamakan Ayyamut Tasyrik dari kata syuruq, yaitu waktu terbitnya matahari. Karena pada tanggal 11, 12, 13 selain tanggal 10 umat Islam sibuk dengan penyembelihan binatang kurbannya, pun dilakukan pada tanggal 11, 12, 13 setelah terbitnya matahari. Mereka sibuk untuk menyembelih hewan kurban, maka dinamakan tasyrik dari kata syuruq, waktu terbitnya matahari. Mereka disibukkan dengan menyembelih atau memotong hewan kurban. Ayyamut Tasyrik adalah salah satu hari yang penuh dengan kemuliaan. Rasulullah SAW
telah menjelaskan di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi ta'ala, rawahu Muslim. Ayyamu tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ayyamu aklin hari makan, minum, wa zikrillah banyak menyebut Allah. Maka pada tanggal 11, 12, 13 itu hari makan, minum, dan juga banyak menyebut nama Allah. Kita tidak dibolehkan untuk melakukan puasa pada ayyamut tasyrik. Idul Adha, Idul Fitri, dan juga ayyamut tasyrik itu hari yang mana pada saat itu tidak dibolehkan untuk melakukan puasa, baik yang sunnah ataupun puasa kodoknya. Ayyamut tasyrik menurut Rasulullah, a'zamul ayyam indallah yaumun nahar summa yaumul qadr. A'zamul ayyam indallah, a'zam, azim, hari yang paling mulia, hari yang paling agung di sisi Allah, yaumun nahar, hari Idul Adha atau hari penyembelihan hewan kurban. Summa yaumul qadr, kemudian yaumul qadr. Apa itu yaumul qadr? Menurut Imam Ibnu Khuzaimah, yaumul qadisi adalah salah satu ayam ba'da yaumin nahar. Jadi menurut Imam Ibnu Khuzaimah, yaumul qadr adalah hari tasyrik yang tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung di sisi Allah, salah satunya adalah ayyamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan kita tidak dibolehkan untuk melakukan ibadah puasa. Diberitakan untuk makan, minum, dan juga banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif Al-Imam Ibnu Rajab, kenapa dilarang atau dicegah untuk melakukan ibadah puasa selama 3 hari ini? Nuhiya an salasati ayam, nuhiya an siyami salasati ayam li'annaha a'yadun lil muslimin ma'a yaumin nahar. Menurut Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kenapa kita tidak dibolehkan puasa pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah? Li'annaha a'yadun lil muslimin, karena hari yang 3 ini adalah termasuk daripada a'yad, id, a'yad, hari raya umat Islam, selain hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Maka kita tidak dibolehkan untuk melakukan puasa pada 3 hari ini. Lalu apa amalan-amalan yang mesti kita lakukan pada 3 hari yang mulia ini? Ada berapa amalan yang bisa kita lakukan pada 3 hari yang mulia ini? Yang pertama adalah dengan banyak mensyukuri nikmat Allah. Dengan banyak mensyukuri nikmat Allah. Allah telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu luang, memberikan kita bisa kumpul bersama rekan-rekan kita, itu adalah nikmat. Maka pada hari yang mulia ini kita diperintahkan, disunnahkan, diwajibkan untuk senantiasa menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak Allah sudah ngasih kita nikmat. Kalau kita hitung semua nikmat Allah, tidak bisa kita menghitungnya. Nikmat mata, berapa banyak orang yang tidak punya mata, nggak bisa melihat dengan matanya. Nikmat tangan, berapa banyak kita pandang, kita lihat saudara kita yang tidak memiliki tangan. Nikmat kaki, kalau kita jalan ke pasar atau ke terminal, kadang kita melihat ada saudara kita yang tidak memiliki kaki. Kita Allah kasih kesempurnaan, mata kita bisa memandang, telinga kita bisa mendengar, kaki, tangan kita semuanya berfungsi dengan baik. Maka kesehatan yang sangat luar biasa ini kita syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, sungguh pasti kau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat anggota badan, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat keluarga yang sehat-sehat, semuanya nikmat, semuanya Allah kasih buat kita. Kalau kita hitung tak ada satu pun nikmat yang bisa kita tidak ada satu pun nikmat Allah yang bisa kita hitung. Maka selayaknya bagi hamba Allah, umat Islam, untuk senantiasa menambahkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita suka mendengar ayat ini, tapi kadang-kadang kita anggap biasa aja. Lain syakartum la azidannakum, kalau seandainya kalian syukur kepada nikmatku, la azidannakum. Itu ada lam taukid, ada nun taukid, penguat, penegas. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku pasti akan menambahkan nikmatku kepadamu. Kalau kita syukur nikmat Allah, Allah pasti akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Kalau kita mensyukur nikmat Allah, pada hakikatnya kita bersyukur kepada diri kita sendiri. Apa makna syukur itu? Ada yang mengatakan syukur itu adalah tasarrufun ni'mah li mardatillah, menggunakan segala nikmat untuk mendapatkan ridho Allah. Tasarrufun ni'mah li mardatillah, menggunakan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita untuk mendapatkan ridhonya. Mata untuk banyak membaca Al-Quran, syukur namanya. Kaki banyak melangkah ke masjid, syukur namanya. Tangan banyak berbuat baik kepada tetangga, banyak memberikan bantuan kepada tetangga, itu namanya syukur nikmat. Maka pada hari yang mulia ini kita senantiasa untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Tidak ada kata tidak, karena pada hakikatnya kita semua adalah hamba Allah yang pasti semua akan kembali kepadanya. Maka amalan yang pertama, senantiasa kita menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kedua adalah dengan menambahkan kualitas ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinamakan Yaumul Qadiyah. Jadi Ayyamut Tasyrik atau hari Idul Adha atau Arafah itu dinamakan Yaumul Qadiyah. Qadiyah itu ujian, cobaan. Kalau kita kembali kepada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, cobaannya amat sangat dahsyat. Nabi Ibrahim gak punya anak selama 86 tahun. 86 tahun gak dikasih anak. Pas punya anak diperintahkan untuk dipotong tuh anak. Subhanallah. Kita kalau begitu gimana Pak? Udah lama gak punya anak, pas punya anak itu anak disuruh Allah untuk dipotong. Dengan ketaatannya, dengan ketakwaannya, maka Ibrahim tidak ada kata tidak, pasti dengan semangat dia, dengan yakinnya ia pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dinamakan Yaumul Qadiyah, hari cobaan ujian terberat dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam. Maka pada hari yang mulia ini kita senantiasa meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita nggak bisa sampai kepada derajat Nabi. Bisa nggak Pak sampai derajat Nabi? Amat sangat jauh. Nabiin, siddiqin, syuhada, solihin. Kita mungkin Nabi belum, syuhada juga belum, siddiq mungkin belum. Tapi mudah-mudahan kita termasuk minas solihin, hamba yang soleh. Amin ya rabbal. Dengan meningkatkan ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaahnya kita istiqomah. Maka amalan yang kedua dengan meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan kasih solusi terhadap permasalahan hidup yang sedang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari tempat yang tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Maka dengan takwa kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan yang kedua dengan meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Lalu apa amalan yang ketiga? Dengan memperbanyak doa dan juga zikrullah, banyak ingat menyebut nama Allah. Ayyamut Tasyrik dikatakan itu sa'atul ijabah. Ayyamut Tasyrik dikatakan sa'atul ijabah, waktu-waktu yang sangat mujarab, waktu-waktu yang sangat mustajab untuk dikabulkannya doa. Maka pada hari tasyrik ini kita banyak doa kepada Allah, banyak menyebut nama Allah. Ada ulama seorang tabi'in yang bernama Ikrimah. Kata beliau, apa amalan doa yang paling pantas untuk kita baca pada tasyrik, pada Ayyamut Tasyrik ini? Kata beliau, banyaklah membaca Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Ini amalan yang dianjurkan oleh ulama yang bernama Ikrimah. Maka pada ayyamu tasrik perbanyak membaca Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirah hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina azabana, dan selamatkanlah kami daripada siksa api neraka. Ini doa yang disunahkan, dianjurkan oleh ulama tersebut untuk kita baca perbanyak pada ayyamut tasyrik. Banyak membaca doa, banyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka pada hari yang mulia ini kita tetap berbanyak untuk berdoa dan juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita menambahkan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan kualitas takwa dan juga ketaatan kita kepada Allah. Yang ketiga, dengan memperbanyak doa dan juga zikrullah, banyak menyebut nama Allah. Yang keempat, memperbanyak silaturahim. Mungkin kadang kita belum berjumpa dengan orang tua kita, dengan kakak kita, dengan saudara kita. Mungkin pada hari-hari yang mulia ini kita datangi rumah mereka, kita datang ke rumah orang tua kita, kepada saudara kita yang belum kita sambung silaturahminya. Maka pada hari yang mulia ini kita senantiasa untuk menjalin tali silaturahim. Kata Rasulullah, man ahabba ayyubsatalahu bi rizqi wa yumsa'alahu bi atharihi falyasir rahimahu. Siapa manusia yang ingin dipanjangkan usianya, ingin dimudahkan rezekinya, hendaklah ia selalu menyambung tali silaturahim. Maka 4 amalan mulia ini bisa kita amalkan. Yang pertama, dengan menambahkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, dengan meningkatkan kualitas iman, takwa, dan ketaatan kita kepada Allah. Yang ketiga, dengan memperbanyak doa dan juga zikrullah. Yang keempat, senantiasa menjaga tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan 4 amalan ini kita senantiasa mendapatkan kemudahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.